Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Salam sejahtera dan selalu semangat. Dalam kondisi apapun, Bapak Ibu tetap semangat. Baik, hari ini saya Pastor Tony Nartiviono akan menyampaikan sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan topik hari ini adalah tentang excellent spirit. Nah, baik Bapak Ibu, tentang excellent spirit ini selalu berkata tentang sesuatu yang spirit yang excellent. Itu artinya sebuah roh yang begitu luar biasa, yang harusnya dan memang demikian itu dimiliki oleh saudara dan saya sebagai orang percaya. Dari manusia yang biasa menjadi manusia yang luar biasa. Kalau saya selalu mengingat itu kalau ketika kita mendengar atau melihat ya tentunya, karena saya ini juga penggemar film, biasanya adalah seringkali saya mengikuti filmnya The Avengers. Ya, saya termasuk penggemar. Nah, bayangkan kalau menjadi seorang superhero itu selalu ada sesuatu yang sebelumnya terjadi. Ada sebuah peristiwa yang sebelumnya terjadi yang membuat dia dari ordinary people menjadi extraordinary people. Menjadi orang yang biasa tiba-tiba menjadi orang yang sangat luar biasa. Nah, apa yang menjadi penyebab itu? Macam-macam. Kalau kita melihat film selalu macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang karena kalau Spider-Man ya karena digigit laba-laba, yang setelah itu mengalami mutasi. Kemudian ada lagi misalkan kenapa cyborg itu si yang manusia yang robot, kenapa ya? Karena dia kecelakaan, kemudian di dalam tubuhnya dimasukin sesuatu dan menjadi luar biasa. Kenapa sih Hulk yang warnanya hijau itu? Kenapa? Ya karena terjadi mutasi dan dia menjadi korban sesuatu telah dimasukkan dalam tubuhnya. Nah, kemudian dengan kita sebenarnya, ya beberapa waktu lalu saya juga membaca sebuah buku, judulnya adalah Kryptonite, ya. Dikarang oleh salah satu hamba Tuhan, dan kemudian saya membaca memang ketika kelemahan Superman itu adalah batu kryptonite. Ketika kalau dia menemui batu kryptonite, maka yang terjadi adalah kelemahan tubuh. Ya, kemudian lemas, kemudian kalau kita melihat Superman waktu meninggal itu ya dalam sebuah film yang membuat saya juga shock adalah ketika jantungnya tertusuk oleh batu kryptonite itu. Nah, tetapi kalau Superman itu kemudian dia mendekati matahari, semakin mendekat matahari, kekuatannya semakin luar biasa gitu. Ada sumbernya. Nah, kita sebagai orang percaya bahwa kita ini sebenarnya orang biasa yang kita sebenarnya diciptakan Tuhan menjadi orang pilihan yang luar biasa. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26. Ini yang menjadi ayat pembuka kita pada hari ini. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita sebenarnya adalah orang-orang yang ordinary people. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang ordinary people. Tapi Tuhan panggil saudara dan saya. Setelah saudara meresponi panggilan itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saudara diubahkan, kemudian saudara dipenuhi Roh Kudus, diurapi, dan saudara menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, menjadi alatnya, menjadi alat kebenaran. Saudara menjadi duta kerajaan Allah. Nah, dikatakan ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih oleh Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi extraordinary people itu karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa ketika kita diurapi, ketika kita dipanggil, ketika kita dipilih, itu mereka yang ada di sekitar kita tahu bahwa itu karena Allah yang ada di dalam diri kita dan yang memilih saudara dan saya. Yang percaya katakan amin.
Nah, kemudian diteruskan dengan ayat itu adalah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Hari ini, saya akan mengajak saudara dan saya untuk melihat seorang tokoh yang awalnya adalah ordinary people, tetapi Tuhan sudah pilih orang ini, kemudian menjadi extraordinary people, yaitu Daud. Orang yang memiliki excellent spirit, diawali dengan excellent spirit, bahwa satu roh yang begitu sempurna, yang itu mengurapi. Kita akan lihat dulu dari tokoh ini, kenapa tokoh ini, si Daud, ini menjadi extraordinary people. Ada empat hal yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, orang yang menjadi extraordinary people, berawal dari ordinary people, itu adalah orang yang memang dipilih dan diurapi oleh Allah. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13, saudara tahu bahwa saat itu Samuel ini mengalami sebuah kesedihan. Karena saudara tahu sejarahnya bahwa ketika Saul dipilih menjadi raja, saat itu Allah sendiri berkata bahwa Samuel, kamu nggak boleh sedih. Bukannya mereka, orang Israel itu menolak kamu, tetapi sebenarnya mereka yang menolak aku. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Saul. Ya, karena itu pilihan daripada orang Israel. Nah, Samuel mengurapi Saul. Dan apa yang terjadi? Ada kesalahan dan dosa Saul. Sehingga roh Allah tidak ada lagi pada Saul. Itu membuat Samuel sedih. Kesedihan itu akhirnya Tuhan menghibur Samuel dengan kata bahwa bangkitlah, pergilah dan urapi raja yang berikutnya. Kemudian Samuel untuk pergi ke Bethlehem, yaitu di kota kelahiran Daud. Bagaimana alasannya Samuel untuk pergi ke Bethlehem? Kalau dia sampai diketahui oleh Saul untuk mengurapi raja baru, mungkin Samuel bisa dibunuh. Sehingga Samuel membawa lembu ya untuk sebuah upacara korban di sana. Bukan itu alasan, tapi memang Samuel akan melakukan pengudusan di sana. Dan sebenarnya tujuan yang lain adalah akan mengurapi raja yang baru. Kemudian datanglah Samuel ke sana. Kita lihat di 1 Samuel, ya, 1 Samuel pasal yang ke-16, ya, 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-13, saudara ya, yang ke-13, ya. Di sini kita melihat bahwa ketika Isai sebagai orang tua daripada Daud, sebenarnya dia tidak memperdulikan Daud. Di antara semua kakaknya, jadi ada Daud ini 8 bersaudara, ditambah 2 perempuan jadi 10. Jadi dia anak yang paling bungsu. Ketika Samuel mengadakan sebuah upacara pengudusan itu, mulailah tampil satu persatu daripada anak Isai. Tapi apa yang terjadi? Sesuai dengan ukuran manusia, Samuel mungkin berkata, oh yang ini nih, yang cocok yang ini, yang kuat ini, yang ini. Tetapi semua itu bukan yang dipilih oleh Allah. Perhatikan baik, ternyata yang dipilih oleh Allah itu tidak diperhitungkan oleh manusia. Itu sinkron dengan ayat 1 Korintus tadi. Bahwa apa yang dipandang oleh manusia itu bodoh, lemah, tidak berarti. Itu yang malah dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena roh yang excellent itu, spirit yang excellent itu akan membuktikan bahwa ada keberadaan Allah yang membuat orang itu dari yang biasa menjadi luar biasa. Untuk mempermalukan orang lain dan menunjukkan siapa yang berkuasa, yaitu adalah Allah. Kalian tidak bisa bermegah kecuali ketika Allah itu ada di dalam hidupnya. Dan itu kemegahan itu untuk kemuliaan namanya. Nah, kembali lagi. Kemudian pada ayat yang ke-13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk
yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi ada pengurapan. Dia datang, kemudian dia diurapi di hadapan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya tahu bahwa this is the next king for Israel. Saudara, ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Yang kecil yang diperkirakan saat itu umurnya masih 15 tahun. Yang kemudian dia masih menggembalakan domba kurang lebih 3 ekor saja. Yang teman-teman sering bermain, kulitnya merah karena matahari. Yang tidak diperhitungkan oleh bapaknya. Yang mungkin anak kecil ini tahu apa. Tetapi disitulah Tuhan pilih. Tuhan pilih saudara. Tuhan pilih saya itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena pengalamanmu, bukan karena kekuatanmu, juga bukan karena hartamu. Tetapi dia pilih saudara karena dia tahu saudara dan saya adalah orang yang tepat untuk mendapatkan excellent spirit, untuk menjadi yang biasa, menjadi luar biasa. Jadi yang pertama adalah untuk kita mendapatkan menjadi orang yang luar biasa, extraordinary, saudara dan saya harus diurapi Tuhan. Dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan. Itu yang pertama. Sama seperti Daud. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi extraordinary people dari yang biasa, tunggu momentumnya Tuhan. Apa? Tunggu momentumnya Tuhan. Tuhan punya momen yang mana itu akan menjadi momentum, sebuah letupan di mana itu tergantung pada waktunya Tuhan. Sehingga kita bisa katakan bahwa itu disebut kairosnya Tuhan. Daud, dia menunggu waktu itu. Saudara bayangkan, dari umur 15 tahun yang diperkirakan 15 tahun itu ketika dia diurapi oleh Samuel, untuk menjadi raja yang akhirnya diurapi di Hebron, itu perlu waktu 15 tahun lagi. Jadi ketika Daud berumur 30 tahun, barulah Daud menjadi raja. Kemudian Daud memerintah Israel selama 40 tahun. Sebelum itu, dari umur 15 sampai umur 30, apa yang terjadi, saudara? Saudara melihat prosesnya Daud, apakah ketika dia sudah, aku sudah dipilih oleh Allah, aku sudah diurapi oleh Allah, maka aku adalah orang yang akan menjadi extraordinary. Langsung. No. Ada satu momentum yang kita harus bersabar, karena ada sebuah proses di mana itu akan membentuk karakter saudara dan saya. Dan akhirnya itu akan menjadi satu momentum di mana saatnya tepat. Bayangkan ketika setelah diurapi, apa yang dilakukan oleh Daud. Daud kemudian pergi ke istana karena Saul juga mengalami satu keresahan. Jiwanya mengalami kekeringan dan dia memerlukan orang yang menghibur. Dan saat itu mulailah Daud main kecapi di hadapan Saul dan iblis keluar dari tubuhnya dan dia mengalami kelegaan, dia mengalami namanya kepuasan, kesegaran. Setiap kali Daud memainkan kecapinya. Belum. Apakah Daud berpikir bahwa ketika di dalam istana, ya inilah tempat saya. Kemudian dia mulai merencanakan, saya akan membunuh Raja Saul. Karena momentumnya adalah waktu ini. No. Daud dengan sabar menunggu momentum yang tepat. Kapan Tuhan. Tetapi dia dengan sabar, dia menjadi orang yang masih biasa saja bermain kecapi di hadapan Raja Saul. Dia tidak menggunakan caranya dengan usaha untuk membantu proses itu menjadi instan, tetapi dia tetap mengikuti waktunya Tuhan. Kemudian Daud satu kali dia mengantar makanan. Mengantar makanan ketika terjadi peperangan antara Filistin dengan Israel dan dia melihat Goliat. Saat itu Daud, dia cuma jengkel saja. Kenapa ada orang yang berani atau bangsa yang berani menghina Allah? Kemudian dia memberanikan diri untuk melawan Goliat. Ini adalah momentum yang pertama. Ini momentumnya Tuhan, ini momentum yang pertama. Untuk orang melihat bahwa Daud disertai oleh Allah. Bahwa janjinya sejak hari ini, artinya sejak hari itu, roh Tuhan ada di dalam dia. Ketika dia melawan Goliat, itu adalah momentum. Tetapi apakah selesai pada momentum itu? No. Masih ada proses lagi. Dia masih dibohongi oleh Daud dengan hadiah yang kemudian ditipu oleh Daud, dimanfaatkan oleh Daud.
Nggak cukup sampai di situ. Daud masih dikejar-kejar, akan dibunuh. Jadi penderitaan, penuh penderitaan dialami oleh Daud. Sehingga Daud mengalami yang namanya proses itu. Dan bahkan Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul di sebuah gua itu. Tetapi Daud tidak mau melakukan itu. Kenapa? Dia tahu momentumnya adalah waktunya Tuhan. Seringkali kita merasa kita diurapi Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah disertai Tuhan. Dan kita menjadi orang yang sok pinter. Kita menjadi orang yang sok rohani. Kita menjadi sok orang yang diurapi amat luar biasa. Sehingga kita melakukan kehendak kita sendiri tanpa pernah bertanya, waktunya inikah Tuhan? Inikah momennya? Inikah benar momennya? Daud tidak melakukan itu. Dia tetap menunggu momennya Tuhan. Orang yang ingin menjadi extraordinary people selalu bisa menahan waktunya Tuhan kapan di dalam hidupnya untuk menunggu momen yang akan menjadi momentum di dalam hidupnya. Yang ketiga adalah bahwa hidup yang dekat dengan Tuhan. Saudara, Daud mengalami yang namanya hidup dekat dengan Tuhan. Dari mana buktinya? Saudara kalau melihat dalam Mazmur pasal yang ke-27, saudara, bagaimana Daud tetap dekat dengan Tuhan. Dalam masa pengejarannya dia, di dalam masa-masa pengejarannya dia, yang dikejar-kejar oleh Saul. Saudara akan lihat dari pasal 27 ayat 1 dimulai. Tetapi yang pasal yang 27 ayat 4 ayat itu jelas dikatakan bahwa apa yang dialami oleh Daud. Daud lebih berkata begini, kita akan lihat bahwa Mazmur 27 ayat 4 dikatakan ini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini katanya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Artinya menyaksikan kemurahan Tuhan bahwa dia tahu bahwa kalau dia dekat dengan Tuhan, ada di baitnya Tuhan, bahwa dia akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan ketika menikmati baitnya, sebab ia melindungi aku dari pondoknya. Bapak Ibu sekalian, orang yang tahu bahwa dirinya sudah diurapi, dipilih Tuhan, dia menunggu momentumnya Tuhan. Hidupnya juga harus dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan terlebih lagi, apa yang terjadi, hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Daud di dalam pengejaran, di dalam proses, dia tetap dekat dengan Allah. Yang terlebih daripada itu adalah Daud selalu mengandalkan Allah di dalam semua keputusannya, dalam semua tindakannya, bahkan termasuk dalam semua pilihannya. Jadi kita sebagai orang yang menjadi orang yang memiliki excellent spirit yang diurapi di awal karena Tuhan pilih kita. Dan kita percaya bahwa dari ordinary people menjadi extraordinary people, kita tidak pernah meninggalkan yang namanya kedekatan kita dengan Tuhan. Kita punya waktu intim dengan Tuhan. Kita punya waktu yang sanctuary time. Kita punya waktu-waktu indah bersama dengan Tuhan. Kita ada waktu untuk menyembah Tuhan. Sama seperti Daud. Karena Daud ini membiasakan dirinya untuk dekat dengan Tuhan. Sejak dia kecil. Sejak dia umur 15 tahun. Bahkan mungkin sebelum itu. Ketika dia menggembalakan domba-domba dengan menggunakan kecapi dan memuji memuliakan Tuhan. Coba saudara pikir kenapa Daud bisa ketika menyanyikan pujian itu di hadapan Saul. Sehingga roh atau iblis itu bisa keluar dari tubuh Saul. Itu karena kedekatannya sehingga ada kuasa Tuhan di dalamnya. Ketika orang dekat dengan Tuhan maka akan dipenuhi oleh kemurahan Tuhan dikatakan oleh Daud. Dia akan dipenuhi dengan kuasa. Dia dipenuhi dengan keintiman itu, dengan kasih yang sangat luar biasa. Jadi apapun yang terjadi ketika di dalam setiap proses yang saudara alami, apa yang menjadi kekuatan untuk menunggu momentum itu adalah kedekatan kita. Dan kita selalu hidup mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan bahwa apa yang terjadi Daud yang sangat luar biasa ini saudara. Daud adalah orang yang selalu hidup di dalam pertobatan. Kita akan lihat sebuah kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 5. Ya, 1 Raja-Raja. Ya, 1 Raja-Raja saudara. Kita buka 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-15. 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Karena Daud
dikatakan ayat keempat supaya saudara tidak lepas dari perikop. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya siapa? Salomo. Menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya. Apa saudara? Seumur hidupnya. Kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Ini kasusnya Batseba. Karena saudara nanti di lain waktu saya bisa menyampaikan sesuatu tentang akibat dari kenapa kok selalu diingat atau kenapa ini selalu ditulis tentang perkara Uria. Karena dampaknya luar biasa sekali. Tetapi ini dicantumkan walaupun Daud sudah bertobat. Tetapi ada hal yang lain. Pertanyaan saya, dosa Daud itu banyak nggak sih dibandingkan hanya perkara Uria? Saudara, banyak sekali. Banyak sekali ternyata saudara. Dosanya Daud itu banyak sekali. Bahkan dosanya Daud, saudara, yang paling di masa-masa tuanya itu yang paling fatal itu adalah ketika Daud diminta untuk menghitung jumlah pasukan yang siap berperang. Ya, saya habis saja khotbah tentang hal ini. Sebenarnya bukan Tuhan yang memerintahkan untuk menghitung itu dalam konteks bahwa Tuhan memerintahkan. Tetapi Tuhan tahu bahwa Daud mulai hidup dalam kesombongan. Ini saudara, ini yang paling bahaya. Ini musuh daripada orang yang memiliki excellent spirit. Yang dirinya merasa extraordinary people. Yaitu apa? Kesombongan. Daud mengalami yang namanya kesombongan sehingga dia menghitung jumlah pasukan yang siap berperang. Saudara tahu berapa jumlah pasukannya? 1,3 juta. Pada zaman itu kalau dia mempunyai pasukan 1,3 juta akan bisa mengalahkan banyak bangsa, saudara. Bangsa Israel begitu kuatnya pada zamannya Daud. Tapi dia mulai sombong dan Daud menyadari bahwa Tuhan itu bukan menyuruh dalam arti hitunglah. Tetapi kamu sudah dalam kesombongan ya kamu coba hitung saja. Nah itu bukan perintah. Tapi sebenarnya itu sebetulnya katakan jangan kamu hitung. Karena semuanya itu karena aku. Karena Allah bukan karena kamu. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Daud langsung tersungkur. Dan dia apa? Bertobat. Mendirikan mezbah. Saudara ini ciri khas daripada Daud. Yaitu apa? Hidup selalu dalam pertobatan ketika melakukan sebuah kesalahan. Orang yang mempunyai excellent spirit bukan berarti dia sempurna sehingga dia bisa lakukan apa saja. Bahkan dia merasa aku bisa apa saja. Terjadi kesombongan. Sebenarnya harus hidup dalam kerendahan hati untuk bertobat. Hiduplah dalam pertobatan day by day. Daud sehingga dikatakan begini. Dia tidak menyimpang dari segala perintahnya. Wih. Enggak loh saudara. Daud ini juga banyak menyimpangnya. Tetapi yang luar biasa adalah di mata Tuhan, Daud selalu hidup dalam pertobatan. Dia selalu bertobat. Dia selalu bertobat. Sehingga dia berkenan di hati Tuhan. Kekasih Tuhan, saudara sekalian. Ketika ada excellent spirit, karena saudara sudah dipilih. Ada satu roh yang ada di dalam hidup saudara dan saya karena saudara sudah dipilih. Maka ada kuasa karena urapan yang baru itu. Karena ada kemampuan yang Tuhan berikan. Ada potensi yang Tuhan tambahkan. Itu yang membuat saudara bisa dari biasa menjadi orang yang sangat luar biasa. Tetapi hati-hati saudara, bahwa orang-orang yang seperti ini atau kita ini, sebagai orang percaya yang demikian biasanya akan jatuh dalam kesombongan, tinggi hati. Ya. Nah, saya simpulkan saudara bahwa satu orang yang diurapi itu atau mendapatkan excellent spirit adalah orang yang memang dipilih Allah. Dan saya percaya saudara dan saya adalah orang yang dipilih oleh Allah itu. Yang kedua, nantikan momentumnya Tuhan, waktunya Tuhan. Jadi saudara kondisi masa yang sulit, masa yang berat, jadikan itu sebuah proses. Tunggu waktunya Tuhan, momentumnya Tuhan. Jangan pernah paksakan dengan cara instan dan dipercepat. Yang ketiga adalah hiduplah selalu dalam dekat dengan Tuhan untuk menguatkan saudara terus. Dan andalkan Tuhan dalam setiap pilihan, keputusan, dan tindakan saudara. Yang terakhir, hiduplah di dalam pertobatan. Hiduplah terus di dalam pertobatan.
repentance. Dan saudara akan melihat pada momentumnya nanti. Saudara akan memberikan dampak. Saudara akan memberikan sebuah pengaruh. Saudara akan memuliakan dan meninggikan Allah dalam kerajaannya. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang benar-benar dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Suatu hari ketika saya pelayanan di Manado, saat itu karena di tengah kesibukan pelayanan, tetapi ada waktu selang doa puasa. Dan saya sedang tidak ada pelayanan apa-apa pada saat doa puasa itu. Kemudian saya mengikuti doa puasa itu dan saya lupa siapa yang berkhotbah saat itu. Tapi ketika di momen yang terakhir, kemudian di saat menyembah saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa sekali saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba seperti ada suara hati dan saya percaya bahwa Tuhan sedang bicara dengan saya. Dan Tuhan bilang gini, Tony, kamu mau saya pakai enggak? Saya bilang, Tuhan, saya pasti mau kalau Tuhan mau pakai saya. Kalau kamu mau pakai, kalau kamu mau dipakai dan aku akan mengurapi kamu dengan urapan yang baru. Tolong kamu berdiri. Saya bilang dengan Tuhan, Tuhan saya malu dah. Semua sedang duduk, saya ada di tengah dan saya akan berdiri. Saudara bisa membayangkan sejumlah ada kurang lebih ratusan orang, kemudian saya semua sedang duduk, kemudian saya ada di tengah, kemudian saya harus berdiri saat itu. Saya bilang, waduh Tuhan malu nih saya kalau berdiri. Tapi Tuhan bilang, kamu mau atau tidak? Kalau kamu mau, aku akan urapi kamu hari ini. Kemudian saya berdiri, kemudian saya minta dan saya mengangkat tangan saya. Dan saya bilang, Tuhan urapi saya. Karena engkau memilih saya. Dan hari itu terjadi satu momentum di mana saya mendapatkan urapan yang baru. Karena saya percaya bahwa Tuhan sedang memilih saya. Kadang tinggal respon saudara dan saya. Untuk saudara mau nggak mendapatkan excellent spirit yang akan mengubah saudara menjadi orang biasa, menjadi orang yang luar biasa. Bukan untuk diri saudara dan saya, bukan untuk gerejamu, bukan untuk persekutuanmu, bukan untuk pelayananmu, tetapi demi untuk kerajaan Allah. Namanya Dia saja yang dimuliakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, barang siapa yang memang mau dipakai Tuhan dan mendapatkan excellent spirit di dalam hidupnya, menjadi orang biasa, menjadi orang yang luar biasa. Tuhan, angkat tanganmu. Kami berdoa buat siapapun yang mengangkat tangannya hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, responmu dilihat oleh Allah. Karena engkau adalah orang yang dipilih dengan urapan yang baru turun ke atasmu. Dan itulah yang sempurna dari roh yang sempurna. Menjadikan engkau yang biasa menjadi yang luar biasa. Dan akan membawa kemuliaan bagi kerajaan yang namanya selalu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin. Dan itu terjadi. Benih ini menjadi bertumbuh dan berbuah bagi siapa saja yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu pada kesempatan yang berikutnya. Haleluya.